Di hari Senin kita sampai di sini ya. Kita sudah membahas tentang fase-fase dalam era informasi dan setelah ini kita akan membahas tentang data dan informasi, kemudian tentang implikasi dari keberadaan dan perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di akhir pertemuan yang lalu, saya sudah menanyakan apa sih bedanya data dan informasi ya. Hari ini dan di akhir pertemuan lalu saya mendapatkan jawaban-jawaban yang menarik. Hari ini saya akan tunjukkan apa sih bedanya data dan informasi. Jadi data itu pada dasarnya adalah fakta. Fakta apapun yang ada di sekitar kita, yang biasanya itu bisa digambarkan dalam bentuk bilangan, karakter, simbol, gambar, dan lain-lain ya, yang masih dalam tanda kutip mentah ya. Jadi intinya data ini fakta yang belum diolah, sehingga pada umumnya data yang kita miliki itu tidak terorganisir. Kalau kita masih baru mendapatkan data tersebut ya, misalkan kita baru survei, maka biasanya formulir surveinya itu masih berantakan, baru kemudian perlu diolah ya. Data adalah fakta yang perlu diproses lebih lanjut. Sedangkan informasi dari kumpulan fakta-fakta yang masih belum diproses tadi, ya, yang masih mentah, itu kita proses, kemudian kita interpretasi sehingga memiliki makna, maka setelah melalui tahap tersebut, data tersebut menjadi sebuah informasi. Perbedaan antara data dan informasi adalah antara masih mentah atau sudah diproses dan sudah diinterpretasi. Sehingga fakta yang belum ada interpretasinya itu kan masih memungkinkan multitafsir ya. Ketika sudah diinterpretasikan, dilihat secara spesifik dari sudut pandang mana, data ini tadi sudah menjadi sebuah informasi. Kalau tidak diolah bagaimana? Belum tentu semua orang bisa memahami data kita yang belum diolah ya. Sehingga untuk kita kalau kita ingin mempromosikan data kita ke lingkungan sekitar kita, maka sekali lagi harus diproses, diinterpretasi, kemudian baru kita bisa komunikasikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang apa sih teknologi informasi gitu ya. Teknologi informasi sendiri bisa dibilang sebagai teknologi yang mempermudah kita untuk mengolah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Tadi kita sudah tahu apa itu informasi ya. Dari data kita bisa dapat informasi. Nah, dengan teknologi ini yang disebut sebagai teknologi informasi, kita bisa melakukan semua proses pengolahan informasi sampai mengkomunikasikannya itu dengan lebih mudah. Ya. Nah, ketika kita mengolah data untuk menjadi informasi sampai mengkomunikasikan, itu ada unsur-unsur yang sebenarnya ini adalah kata umum ya, tidak hanya berarti menghitung ya, tapi
Ini adalah sebuah kata yang universal. Unsur-unsur tersebut adalah komputasi dan telekomunikasi. Nah, dua unsur ini kemudian membentuk media yang memudahkan kita tadi, yang disebut sebagai teknologi informasi. Pada dasarnya dewasa ini apapun yang berkaitan dengan komputer, yang ada mikroprosesornya dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan komputer, itu bisa disebut sebagai bagian dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu sebenarnya sesederhana itu, gitu ya. Dan bahasa ini artinya masih universal. Dalam teknologi informasi tadi, karena semua hal yang berkaitan dengan komputer itu adalah bagian dari teknologi informasi, maka kita perlu mempelajari apa yang ada di dalamnya juga. Nah, komputer sendiri itu setidaknya memuat dua hal, yaitu hardware dan software. Di mana kita tahu sendiri ya, kalau kita bandingkan misalkan software gitu ya, operating system misalkan. Dari tahun mungkin 98 sampai sekarang Windows sudah berapa kali berubah gitu ya, dari Windows 98 kemudian XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 sampai Windows 10. Detil-detil ini sudah berubah ya. Kalau kita bandingkan apalagi Windows 10 dengan Windows 98, kalau mungkin ada yang masih punya ya, maka akan berbeda jauh gitu ya detailnya. Begitu juga dengan hardware ya. Dulu kita masih berbicara di seputar mungkin kalau sejak saya lahir gitu ya, mungkin kita berbicara sejak Pentium 1, kemudian 2, 3, 4, sampai sekarang ada i7 bahkan Intel Xeon, AMD juga ya. Dan detail-detail ini selalu berubah setiap beberapa tahun ya, setiap beberapa periode ya. Selain hardware dan software, kita juga mengenal yang namanya internet. Internet evolusinya itu bisa dibilang lebih cepat daripada perubahan daripada evolusi dari hardware dan software. Dari yang dulu internet itu hanya dipakai untuk mengirim email atau mengirim pesan terenkripsi gitu ya. Sampai sekarang internet sudah banyak kegunaannya gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, yang mendasari perkembangan dari teknologi informasi sendiri itu tetap sama gitu ya. Yang mendasarinya ya teori-teori itu lagi gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Maka bagi yang memang ingin mendalami tentang perkembangan teknologi informasi, sangat diperlukan untuk memahami dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya apa? Ya, tidak sedikit memang ya. Dasar-dasarnya ya, eh, tadi komponen teknologi informasi sendiri itu ada paling tidak ada dua, ada ada komputasi dan telekomunikasi. Dasar komputasi itu apa? Paling tidak bisa berhitung. Bagaimana cara menghitungnya itu harus dipelajari. Dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita tidak memahami dasar-dasar ini, maka ketika teknologi informasi ini berkembang, mungkin bisa dibilang perkembangannya eksponensial gitu ya. Kalau kita tidak punya dasarnya, maka akan sangat sulit kita mengikuti perkembangan teknologi informasi yang peningkatannya bisa dibilang eksponensial ini. Tidak sulit kita melihat pentingnya kita memahami dasar-dasarnya ini ya.
Kalau kita bisa lihat, mungkin di sebagian orang-orang yang usianya kepala 4, kepala 5, kepala 6 gitu ya, di Indonesia kita masih bisa temui orang-orang yang karena tidak menguasai dasarnya, kita kasih handphone misalkan, yang paling mudah dioperasikan pun belum tentu dia bisa menguasai handphone tersebut. Oleh karena itu, penting kita menguasai dasar-dasar dari perkembangan teknologi informasi ya. Nah, kalau kita punya dasar-dasar tersebut, apa yang bisa kita pakai? Kalau kita bisa menguasai dasar-dasar tersebut, maka kita akan dengan sangat mudah mempelajari misalkan aplikasi-aplikasi jaringan atau database gitu ya, spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Kemudian word processing dan desktop publishing ya, seperti Microsoft Word, kemudian Google Docs, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya ya. Ada banyak aplikasi yang kita bisa manfaatkan dari teknologi informasi, dari perkembangan teknologi informasi yang masif ini ya. Di sini, di antara aplikasi-aplikasi ini, ada yang mau cerita tidak? Yang mana yang unik, yang kalian sering pakai? Mungkin satu atau dua orang. Dan cerita pengalaman dari menggunakan aplikasi tersebut. Silakan. Oh ya, sambil menunggu, ngomong-ngomong, walaupun ini Prodi HI ya, saya ingin bertanya, adakah yang pernah belajar walaupun sedikit tentang pemrograman? Atau mungkin tentang pembuatan animasi? Atau mungkin misalkan menggunakan Photoshop untuk edit gambar dan lain sebagainya, pasti ada lah ya. Paling tidak semuanya sudah pernah pengalaman menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Ada tapi malu untuk bercerita, tidak apa-apa gitu ya. Dari aplikasi-aplikasi ini, mungkin sepertinya semua kalian sudah pernah mengenal kata-kata yang dikenalkan pada slide ini gitu ya. Tetapi belum tentu semuanya menggunakannya. Tidak masalah, semuanya bisa dipelajari asalkan lagi-lagi kita punya kemampuan dasar atau kita menguasai konsep-konsep dasar dari teknologi informasi. Dari berkembangnya teknologi informasi yang sangat masif, maka pasti ada implikasinya. Implikasinya ini, atau bisa kita bilang sebagai resiko ya, potensi resikonya, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya dulu seperti apa? Misalkan, ancaman terhadap privasi pribadi. Dan ancaman terhadap kriminalitas high-tech gitu ya. Ada yang mau komentar terhadap dua implikasi ini?
Silahkan angkat tangan atau langsung buka mic. Oke, sepertinya tidak ada. Dalam menggunakan teknologi informasi, kita harus sangat hati-hati ya terhadap ancaman dua ancaman teratas ini ya. Karena dua ancaman teratas ini adalah yang sering dirasakan oleh personal. Seperti misalkan kalian punya akun Twitter misalkan. Kemudian akunnya dibajak. Maka informasi-informasi yang kalian punya di situ itu bisa beresiko diketahui oleh umum dan lain sebagainya. High tech crime ini misalkan kalian sering berkirim email gitu ya. Kemudian terkadang kita menerima email spam yang berpotensi misalkan phishing gitu ya. Diminta untuk klik link ini, link itu gitu ya. Terlihat emailnya seperti sesuatu hal yang terlihat seperti sesuatu hal yang apa namanya sangat meyakinkan gitu ya. Kemudian kalian klik linknya, ternyata email tersebut punya tujuan buruk. Ketika kita klik linknya, malware masuk ke komputer kita dan lain sebagainya. Kita harus sangat berhati-hati terhadap ancaman-ancaman ini. Nah, kemudian ancaman selanjutnya adalah kita mungkin akan kesulitan untuk memilah dan melindungi hak kekayaan intelektual kita, misalkan. Di beberapa waktu terakhir saya beberapa kali melihat berita ada misalkan, oh ini ada istilahnya kayaknya fanboy gitu ya, fanboy dari grup musik tertentu. Saking ngefansnya, semua lagu dari kelompok lain itu kalau misalkan ada yang mirip, pasti dia anggap ini plagiat dari grup musik kesayangan saya. Padahal belum tentu. Ya, disinilah kita bisa kesulitan dalam memilah yang mana plagiarisme, yang mana ini benar-benar karya sendiri. Ketika kita memiliki karya, apakah kita bisa melindungi karya kita? Bisa, tapi mungkin sulit. Apalagi informasinya sekarang dengan terutama media sosial ya, bisa masif. Nah, selanjutnya, yang keempat, implikasinya adalah ini dapat dikatakan ancaman, dapat dikatakan peluang sebenarnya ya. Yaitu otomasi dan dehumanisasi pekerjaan. Sebelum saya sedikit bercerita dari poin ini, ada yang mau menyampaikan opininya tentang poin ini atau poin sebelumnya? Ya, silahkan Tiara.
Iya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya untuk yang poin ancaman otomasi dan dehumanisasi pekerjaan, itu maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasanya, dikerjakan manusia, sekarang itu sudah bisa mulai dikerjakan oleh sistem gitu, oleh mesin, oleh komputer itu sendiri gitu. Nah, bagaimana peluangnya adalah ya memudahkan manusia itu sendiri untuk mengerjakannya, tetapi ancamannya itu, eee, manusia jadi tidak banyak dibutuhkan seperti dulu, jadi, tergantikan posisinya oleh komputer itu sendiri. Kemudian saya juga ingin beropini mengenai, ancaman terhadap privasi pribadi, itu di mana, bukan hanya di peretasan saja yang menjadi ancaman, tetapi ketika kita ingin mengunggah sesuatu, kemudian karena publik dapat melihatnya gitu, jadi, di situ juga bisa menjadi ancaman, di mana kita privasinya itu, ya jadi lebih susah untuk kita kendalikan sendiri gitu, Kak. Susah untuk kita lindungi sendiri karena ya banyak orang yang bisa lihat dan banyak orang yang bisa membagikan apa yang kita unggahkan gitu, bisa di-screenshot kah atau gimana gitu. Kemudian untuk yang kesulitan dalam mendefinisikan dan melindungi hak atas kekayaan intelektual, menurut saya juga, yang terjadi masalah di sana adalah masalah copyright dan sebagainya. Di mana ketika kita memiliki karya, itu bisa saja ketika kita tidak mendaftarkannya pada hak cipta itu, nanti ada orang yang copyright punya kita dan ya kita tidak, apa sih ya, nggak dapat lisensi dan sebagainya gitu. Jadi, banyak ancamannya juga, banyak ruginya juga kalau kita nggak langsung, eee, didaftarkan ke hak cipta begitu, Pak. Oke, good answer. Ada yang lain? Oke, mungkin hari ini lebih malu-malu ya. Menarik ya apa yang disampaikan tadi ya. Sebelum saya ke poin yang keempat ya, saya jadi teringat tentang poin pertama ya, ancaman terhadap privasi pribadi. Sayangnya, dewasa ini ancaman terhadap privasi pribadi itu tidak hanya datang dari orang lain di sekitar kita, gitu ya. Tapi terkadang bisa jadi datang dari diri kita sendiri. Kalau tidak salah dalam beberapa kurun waktu terakhir itu ada kasus ya di berita yang tiba-tiba booming gitu ya. Kalau tidak salah kasusnya itu tentang seorang influencer yang membuat sebuah Instagram story di-share hanya close friend. Tetapi ternyata walaupun dia share hanya close friend, ada saja dalam tanda kutip teman dekat dia gitu ya, yang menyebarkan informasi ini sehingga diketahui oleh orang umum ya. Sehingga kita harus benar-benar menyaring informasi apa yang ingin kita bagi, walaupun itu dengan orang yang kita anggap teman dekat kita gitu ya. Kita harus benar-benar saring itu supaya tidak merugikan diri kita gitu ya. Nah, saya kembali ke poin yang keempat ya. Semuanya saya yakin di kelas ini familiar dengan yang namanya perkembangan industri 4.0. Ya. Di industri 4.0 ini adalah memang idenya adalah otomasi dan dehumanisasi pekerjaan. Karena apa? Karena ketika pekerjaan bisa dikerjakan oleh robot, maka sebuah perusahaan itu dapat menekan apa namanya pengeluaran ya dari tenaga kasar ya, tenaga manusia tadi yang jumlahnya mungkin jutaan kalau misalkan dia perusahaan multinasional gitu ya.
Sehingga pekerjaan itu bisa lebih efisien dan jauh lebih murah karena dikerjakan oleh robot yang mungkin jumlahnya tidak banyak tapi kerjanya bisa jauh lebih cepat. Memang ide dari perkembangan industri 4.0 ini adalah menarik semua lini produksi ke pusatnya. Ya seperti itu. Tapi apakah itu akan jadi lebih murah atau tidak, itu ada kajian lebih lanjut pasti ya. Coba dibayangkan, misalkan perusahaan sekelas Toyota atau Samsung atau Philips gitu ya. Nah, misalkan kita ambil Philips yang mana barang-barangnya itu paling tidak pernah kita pakai di rumah gitu ya. Lampu misalkan. Sekarang Philips memang masih punya pabrik di Indonesia. Tapi kalau misalkan si pabriknya ini ditarik ke pusatnya di Belanda, karena mereka sudah punya teknologi robot yang membuat proses produksinya jauh lebih efisien dan jauh lebih murah. Berapa banyak tenaga kerja yang harus di PHK dari penarikan perusahaan ini? Itu contoh simpel bentuk ancamannya. Tapi sebenarnya di sini kita ada peluang juga ya. Di sini kita harus melihat bahwa tren bekerja itu sudah beralih dari otot ke otak. Dari yang tadinya pekerjaan kasar, dunia sudah mulai beralih ke pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan di balik meja gitu ya, di belakang meja. Kita cukup duduk di meja, bekerja dengan otak kita, seperti itu. Nah, peluangnya dari mana? Kalau untuk negara kita sendiri, kita punya istilah yang sedang populer adalah bonus demografi ya. Kalau seandainya siswa-siswa, mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini itu belajar dengan lebih giat gitu ya, lebih antusias. Yang mana proses belajar itu pasti akan mengasah otak. Maka sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan otak ini tadi bisa jadi dalam mungkin 5-10 tahun ke depan di seluruh dunia akan dikuasai oleh pemuda-pemudi Indonesia, tapi kita tidak tahu akan seperti apakah ini akan menjadi peluang atau tidak gitu ya. Itu tergantung mindset kita seperti apa. Saya ingin berbicara tentang implikasi selanjutnya ya. Poin selanjutnya adalah tentang resiko penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Ada yang ingin, ini karena sangat berhubungan dengan prodi hubungan internasional ya, saya ingin memberikan kesempatan ke dua orang. Pertama untuk memberikan opininya tentang hal ini. Silakan. Silakan angkat tangan, gunakan fitur raise hand untuk yang ingin memberikan opini. Selain Tiara ya. Saya ingin memberikan kesempatan ke yang lain dulu. Oke, Tiara angkat tangan dulu, gak apa-apa, tapi saya ingin coba memberikan kesempatan ke yang lain dulu. Ayo, yang lain saya tunggu. Ada lagi? Wah, Tiara sama Pandu lagi. Uci lagi. Ya, ini orang-orang yang sudah muncul kemarin dan hari ini ya. Kadek juga. Oke, kalau tidak ada, saya akan memberikan kesempatan ke dua yang pertama saja ya, Tiara dan Pandu. Tiara dulu, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Suara saya sudah terdengar kan ya? Ya. Oke.
Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi itu menurut saya lebih ke berita-berita hoax yang lebih mudah tersebar karena adanya teknologi informasi yang saat ini sangat maju ini. Jadi banyak penyalahgunaan info di mana mungkin ada info satu tapi diartikan sebagai info lainnya kemudian disebarkan dan orang-orang terprovokasi dan sebagainya. Begitu, Pak. Oke. Kemudian Pandu. Silakan Pandu. Oke, terima kasih Pak. Ya mungkin saya sependapat dengan Tiara, mungkin ya ada munculnya berita hoax, mungkin dengan bertujuan kalau sekarang ini demi kepentingan politik dan ekonomi, mungkin untuk kepentingan politik mungkin seperti pemilihan presiden waktu tahun 2019, munculnya hoax-hoax yang bertebaran untuk menjatuhkan pasangan satu dan pasangan lainnya, yang mungkin bisa diartikan untuk memicu terbelahnya kedua belah pihak ini Pak. Mungkin untuk ekonomi seperti ya mungkin ada suatu berita yang mengatakan penyalahgunaan tetapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab diolah lagi atau digoreng lagi berita itu sehingga memunculkan berita hoax-hoax yang bisa menyakitkan masyarakat itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Oke. Karena ternyata jawaban dari keduanya cukup singkat ya. Dan sepertinya Uci dan Kadek masih ingin memberikan opininya, silakan Uci dulu. Sebenarnya sih sama dengan jawaban Tiara maupun Pandu. Yang pertama itu kan ada penyalahan guna informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi, itu maksudnya cepat banget penyebaran berita-berita palsu maupun berita hoax di kalangan masyarakat yang mudah tergiring opini. Kita bisa lihat kalau misalnya satu berita gitu booming dan itu belum tentu kebenarannya, tapi udah banyak masyarakat yang bisa percaya di sana. Terus yang nomor 2 itu kan bahaya ketergantungan pada teknologi kompleks. Ya kita ketahui juga kalau misalnya nggak dipungkirin kalau zaman sekarang itu banyak banget generasi muda itu yang benar-benar kecanduan sama teknologi, bahkan tidak bisa lepas jauh-jauh dari teknologi. Seperti itu kurang lebih Pak. Terima kasih. Oke, kemudian Kadek terakhir. Silakan Kadek. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Kalau menurut pendapat saya pribadi, apa sih implikasi sosial dan secara etika dari resiko penggunaan teknologi digital? Kalau yang pertama, ini benar-benar baru banget kita semua tahu. Kemarin Pak Jokowi itu diisukan, maksudnya bukan diisukan lagi sih, itu udah benar-benar Lip terjadi. service ya? Ya, lip service, Oke. king of lip service oleh BEM UI dan sangat disayangkan sekali kasus tersebut sebenarnya kalau mau dikatakan sebagai ini kalau dari sudut pandang saya kan membahas mengenai pendapat sampai kemudian berhasil dibuktikan bahwa hal tersebut adalah dihack ataupun kemudian diberikan bukti kepada kita itu memang benar-benar hacking itu baru bisa dipercaya sebagai salah satu penyalahgunaan teknologi informasi di samping untuk penyebaran hoaks dan lain sebagainya untuk kepentingan politik. Tapi sampai saat ini kan itu masih asumsi saja. Tetapi kalau kita lihat jejak rekam BEM UI memang sangat banyak sekali untuk mengkritik Presiden Jokowi ini sendiri. Makanya sebenarnya penggunaan media sosial baik di Twitter atau apa itu harus diperhatikan sekali lagi agar tidak disalahgunakan. Menjadi sebuah bahaya ketergantungan pada teknologi yang kompleks. Kalau menurut saya konteksnya bahayanya ini adalah ketika nanti kita sudah misalnya kita membawa suatu nama organisasi atau kita membawa suatu nama diri kita sendiri. Undang-undang ITE, undang-undang tentang cybercrime itu masih ada di Indonesia. Ingat negara kita adalah negara hukum, termasuk walaupun kita ada teknologi, globalisasi modern atau apapun, tetap saja penggunaan teknologi harus dipatasi agar tidak sebebas-bebasnya gitu, tidak bablas lah istilahnya. Karena dengan munculnya teknologi biodigital itu juga kalau dari biodigital itu kan memanfaatkan teknologi ini sendiri untuk hal-hal yang berbasis biologi gitu ya. Itu entah tentang kehidupan atau apapun, misalnya contoh dalam pertanian dan lain sebagainya, eee, itu harus digunakan ke arah-arah yang positif untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan. Dan sekali lagi, kalau kita menggunakan teknologi harus mempelajari mengenai syarat, ketentuan pengguna. Jadi tidak sembarangan, termasuk juga dalam penyebaran informasi itu sendiri. Karena media sosial sangat-sangat cepat dan margin of error-nya kecil sekali untuk menyebarkan informasi. Jadi
kita sangat-sangat beresiko sih, baik kita menggunakan sekarang, nanti, atau kapanpun jejak digital itu pasti kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat keempat ya, jawaban yang menarik semua. Kadek tadi sudah sampai ke poin yang selanjutnya ya. Terkait penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi ini, tadi jawabannya sangat menarik semuanya ya. Jadi memang pada dasarnya penyalahgunaan informasi ini, terutama untuk kepentingan politik dan ekonomi ini saat ini didukung oleh apa ya? Didukung oleh masifnya pergerakan di jaringan sosial media, di mana pengguna sosial media ini sangat beragam dengan tingkat intelektualitas yang juga beragam. Bahkan tidak sedikit juga yang mungkin gelarnya tinggi, tetapi dalam mengolah atau dalam mencerna informasi bisa dibilang gelarnya nggak tinggi-tinggi banget. Nah, pada intinya, dalam penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi, juga untuk keperluan lain sebenarnya ya, kita sebagai pengguna dalam hal ini misalkan internet atau sosial media, atau konsumen dari informasi ini, kita harus bisa menjadi polisi informasi untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menyaring informasi mana yang benar, ya, yang mana yang layak untuk disampaikan, yang mana yang harus dibuang, misalkan. Kita juga tidak jarang, ya terutama tadi ada yang menyinggung soal misalkan Pilpres 2019 gitu. Berapa banyak informasi hoax yang kita mungkin kita dengar di saat masa kampanye dan pasca pemilihan. Mungkin tidak sedikit ya, mungkin bisa ratusan ribuan informasi hoax yang kita baca, kita lihat, kita dengar, bahkan kita sebarkan gitu ya. Nah, kalau kita ikut menyebarkan informasi hoax itu harus hati-hati ya, karena itu berarti kita menjadi agen kebodohan. Saya yakin mahasiswa di kelas ini semuanya pintar dalam menyaring informasi-informasi tersebut. Kemudian implikasi selanjutnya adalah tentang bahaya ketergantungan pada teknologi kompleks. Ada satu isu yang sampai sekarang itu masih populer tentang poin ini, yaitu tentang isu tentang game. Bahkan mungkin setiap hari kita pasti bisa mendengar, kita hampir dipastikan bisa mendengar ada orang yang bilang game itu harus diblokir, misalkan game internet. Ada yang bilang, oh ini game itu juga bisa dipakai untuk belajar dan lain sebagainya. Game itu menyebabkan ketergantungan yang negatif gitu, misalkan. Itu harus kita perhatikan. Kita harus lagi-lagi kita harus saring ya, yang mana informasi yang sesuai untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Kemudian terkait dengan munculnya teknologi biodigital, ini sebenarnya sama seperti poin terakhir pada slide sebelumnya. Ini bisa ancaman, bisa peluang. Ya. Ancamannya di mana? Ancamannya kalau misalkan dengan teknologi ini semua orang menjadi terlena, akhirnya tidak ada misalkan petani gitu ya. Petani yang profesional ya, jangan yang kita anggap sekarang semua petani itu profesional ya, tidak ada pekerjaan yang
tidak bermanfaat gitu ya. Atau ya peternak hewan. Itu ada banyak teknologi sekarang yang menunjang gitu ya. Ancamannya di mana? Ancamannya bisa jadi kalau kita salah menggunakan teknologi itu, ya usaha kita bisa hancur. Tapi peluangnya di mana? Kalau kita lihat sekarang, kita sekarang sudah bisa banyak lihat apa namanya jasa-jasa online untuk menyalurkan si produk-produk biologi, ya seperti produk-produk pertanian, produk-produk peternakan dan lain sebagainya, di mana sarana digital ini ternyata sangat membantu petani, peternak, dan lain-lain sebagainya untuk membesarkan usahanya. Nah, saya pribadi yakin teknologi ini, perkembangan dari teknologi informasi itu tidak akan pernah berhenti ya. Semakin tahun perkembangannya pasti hampir bisa dipastikan akan semakin cepat lajunya. Dan perkembangan inilah yang akan membentuk masa depan kita. Nah, dapat dikatakan bahwa teknologi yang ada di hari ini akan membuka banyak peluang, membuka banyak kemungkinan tentang apa yang akan muncul di masa depan kita ya. Tetapi kalau kita lihat implikasinya tadi, itu kita juga harus hati-hati ya. Banyak manfaat tapi banyak juga masalah yang bisa muncul kalau kita salah kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, semakin berkembangnya teknologi, maka kata-kata kunci, kalimat-kalimat kunci untuk kita pribadi semakin maju. Ya. Untuk kita pribadi bisa mengikuti perkembangan teknologi itu akan semakin sulit untuk dicerna juga ya. Oleh karena itu kita juga harus berkembang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teknologi informasi ini bisa dibilang pertumbuhannya eksponensial ya. Sehingga dari segi sumber daya manusia, kita pribadi juga harus bisa menunjukkan pertumbuhan yang eksponensial, sehingga keturunan-keturunan kita nantinya, penerus-penerus kita nantinya itu juga ikut bertumbuh dengan cepat. Materi hari ini hanya sampai di sini. Maaf, bukan materi hari ini ya. Materi tentang eksplorasi dunia digital itu hanya sampai di sini. Sebelum saya beralih ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita istirahat dulu 5 menit. Jadi kita mulai lagi 9.55. Di slide ini ya, ada bahan-bahan diskusi yang mungkin akan kami jadikan dasar untuk UTS ya. Silakan dipelajari. Ini sumber untuk materi ini. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Ketemu lagi di 9.55.